Assalamualaikum guys, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Filmi, mau aku baca nggak kamu? Ntar aku bacain kamu ya, sama Aisar ya. Makasih loh udah jadi langganan aku, sehat terus, lancar terus usahanya. Dapat pasangan yang terbaik ya Filmi. Aku doakan. Dan dijauhkan dari orang-orang yang gak baik ya Phil. Ada Filmi guys. Insya Allah dia jodoh ya sama Aisar. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kanza, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Waalaikumsalam, kalian sehat-sehat juga ya. Waalaikumsalam. Makasih Ivo, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Waalaikumsalam Puput. Makasih Wahyuning. Insya Allah rezekinya bertambah terus ya. Waalaikumsalam. Mi, aku lihat Vero tambah ganteng. Amin. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah baik kabarnya. Yang penting pikirannya positif aja ya. Nah, sekiranya maksudnya udah nggak sejalan, ya udah lepasin aja dulu. Kayak gitu. Ya, bener nggak? Kalau memang jodoh, rezekinya pasti balik lagi. Kayak gitu. Kan kemarin-kemarin kan mukanya dia agak galau kan, kusut kan. Kan Mami baca kan, reading. Minta sama Allah kan, biar energinya selaras dua-duanya, walaupun dengan beda cara ya. Allah kasihnya gitu loh.
Ya nggak apa-apa. Oke. Dia lagi sibuk masalah kerjaan ya. Jadi jangan diganggu percintaan-percintaan deh. Dia lagi bener-bener fokus ke situ kayaknya. Soalnya dia lagi fokus fokus ke kerjaan dia. Ya nggak apa-apa, belum bisa move on ya nggak apa-apa. Soalnya kan belum janur kuning. Kan seperti aku bilang, kalau udah janur kuning, salah satunya aku nggak akan baca lagi tentang koneksi mereka. Kayak gitu, simpel aja sih. Karena belum janur kuning, jadi aku coba untuk narik. Ya insya Allah mereka jodoh. Kayak gitu kan? Karena senter mereka kan 9. Tentang healer, penyembuh. Dan itu bagus kalau disatukan. Dan kebetulan kan mereka udah kenal udah lama, saling ada rasa juga. Cuman memang kebentur dengan banyak ujiannya ya. Waalaikumsalam. Memang terbentur dengan banyak ujiannya kan gak mudah disatukan. Apalagi dua-duanya memiliki center yang sama. Dengan umur yang berbeda. Jadi ada berapa generasi kan harus dilewati. Kayak gitu. Us! Waalaikumsalam siang. Feral itu sekarang pantunannya udah nggak cinta-cinta banget sayang. Dari raut mukanya juga udah nggak terlalu mikirin percintaan. Ya soalnya kan senter mereka 9. Pokoknya kalau senternya yang sama, apalagi senternya tinggi, healer ya, automatically itu semua energi akan nyerang. Entah bisa sebagai pembawa keberuntungan atau pembawa ya kesialan kayak gitu. Waalaikumsalam. Contoh lah kayak Filmi sama Aisar kan, dia senternya 5 loh. Kalau mereka saling melengkapi tuh bagus. Serius. Ya. Sebenarnya bagus, cuman memang berbeda. Kalau Puji sama Ferol kan dia lebihnya ke motivasi ya. Energinya lebih ke spiritual arahnya. Kalau 5, 4 itu ke action. Lebih ke action ya. Lebih ke tindakan sih. Ya. Apalagi nih cetas-cetas lu ah. Udah aja lu. Ya, kayak filmnya Maisar itu kan senternya 5. Nah, itu kalau digabungkan mereka bisa saling melengkapi jadi 10 loh. Bagus. Mi, kenapa aku lebih suka Aisar sama Filmi? Sama. Gue juga sama. Filmi, tau gak Filmi masuk loh tadi loh dia. Filmi tadi masuk loh. Filmi tadi masuk loh ke live aku. Dia ikut langganan aku loh. Makasih ya sayang, cinta.
Insya Allah kalian jodoh ya. Jangan dengerin kata orang ya, Filmi. Udah lu jalanin aja dulu lah pertemanan kayak apa juga. Yang penting mau PDKT ke mau TTM dulu kayak ya, kenalan-kenalan dulu sama keluarganya nggak apa-apa. Ya, toh kalian dua-duanya udah single kok, nggak ada masalah. Dan keluarganya Aisyah juga nerima kamu ya udah, ya kan? Yang penting keluarga kalian nerima, ya tinggal kamunya punya prinsipnya gimana gitu loh. Karena kan kalian berbeda keyakinan. Ya salah satu pasti harus ada yang ngalah kayak gitu. Filmnya jadi langganan aku, say. Nggak nyangka juga sih. Nggak nyangka juga tuh anak ya. Ternyata suka dengan ramalannya, Filmi. Sehat-sehat ya sayang. Dia beneran loh pakai akun aslinya dia loh. Jadi langganan aku. Nggak nyangka loh aku. Waalaikumsalam. Iya, Filmi pakai akun aslinya dia loh. Jadi langganan aku. Iya, energinya karena mereka sama-sama 5. Sama kayak Fuji sama Feral, dia kan 9. Itu auranya keluar, Beb, dua-duanya. Karena senternya sama, jadi nggak jimplang. Ngerti nggak? Balancing banget sebenarnya. Tinggal karakter manusianya nih mengikutinya gimana gitu loh. Karena kan pasti berbeda umur, usia, apalagi negara, kan pasti ada yang begitu kan kayak kayak apa si Aisar sama Filmi kayak gitu. Sebenarnya bagus gitu loh. Feral, Fuji kalau berdua itu kan energinya, auranya bersinar. Ya kan sebenarnya. Nah, kalau Filmi sama Aisyah juga sama karena sama-sama balancing energi mereka berdua. Bagus. Cuman ya tinggal manusianya bisa ngimbangin gak nih energinya. Si Dea, VIP ku RO sama SP mulu nih. Kok bisa Dea? Hah? Kok bisa sih? Waalaikumsalam. Kita lihat koneksinya Filsar dulu ya. Aku mau lihat koneksi kamu, Filmi. Ya. Aku mau lihat koneksi kamu, Filmi, sama Aisyah. Insya Allah ya. Kita lihat ya. Koneksinya Filsar, Aisyah, dan Filmi. Energi mereka bagus kok kalau berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksinya Filsar. Kita lihat ya koneksinya Filmi sama Aisyah. The bottom of the deck-nya, kalian harus punya prinsip ya berdua ya. Nggak usah dengerin kata orang yang nggak suka dengan kalian. Kalian tuh memiliki rencana, tuh kan? Nggak usah dengerin kata orang. Ya, nggak usah dengerin kata orang dah. Ya, yang ngasih perdebatan. Filmi juga jangan ngambil hati nih. Ya,
Kalau ada yang menghina kamu seperti si J atau gimana gitu ya, nggak usah diambil hati, nggak usah ditangisin, senyumin aja ya, disenyumin aja Filmi ya. Kalian nih berdua sama-sama punya planning sebenarnya ya, punya planning bagus untuk masa depan sebenarnya bisa. Kalau memang saat ini harus sahabatan terus TTM juga saling kenal gitu ya, nggak apa-apa. Selama kalian mengakui, bener nggak guys? Selama mereka mengakui dan saling membanggakan satu sama lain ya nggak apa-apa. Masalah nanti jadinya apa enggak ya suatu hari nanti ya Allahu alam kan. Yang penting kalian mengakui aja. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada teka-teki terus-terusan, nanti orang bosen sama kamu. Kalau terlalu banyak teka-teki ya nanti bosen orang. Ya kalau memang kalian saat ini ada perasaan suka, pengen kenal, dan orang tua kalian berdua juga tidak masalah, ya ya udah terusin aja. Asal jaga ya kehormatannya orang tua kayak gitu. Wah saya nggak ngerti dah Puput ya, tanya orangnya aja ya. Saya nggak ngerti kalau itu. Ya Filmi ya, kalian berdua sama-sama fokus dengan masa depan kalian berdua aja dulu ya. Kalau memang harus PDKT dating dulu ya nggak apa-apa, dating aja. Toh juga abangnya Aisyah udah kenal kamu ya, dan Aisyah sudah mengundang kamu untuk ke Malaysia kan. Ya udah, datang dulu sebagai best friends ya, sambil mengenal keluarganya kayak gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah. Tuh, Three of Pentacles. Tuh, nanti akan ada pertemuan deh. Kamu mau ke Malaysia ya kayaknya. Ini koneksinya bisa sampai nikah sih. Bisa sampai nikah. Tapi ini harus ya ada yang jembati. Orang-orang yang memberikan nasihat baik buat kamu berdua. Ini bisa ketemu orang tua nih. Ya, bisa ke Malaysia. Filmi. Kalau memang kamu nyaman dengan Aisyar, terus Aisyar udah undang kamu ke Malaysia, jalan. Jalan. Ya, gak apa-apa. Kalau memang jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak kan kalian sudah mengenal satu sama lain, kayak gitu. Dan keluarga juga nggak ada masalah kan. Ini insya Allah nih bagus nih, Filmi sama Aisyar bagus, insya Allah. Ya, bagus. Koneksinya bisa ada kerjasama lagi, kontrak kerja, ya bisa keliling juga nih, keliling negara manapun, bahkan bisa sampai pernikahan ya. Kita lihat koneksi Twin Flames. Bagus ya Filmi ya. Keren-keren. Kita lihat koneksi Twin Flames-nya. Aku nggak lama ya, sebentar aja ya live-nya. Waalaikumsalam. Mengalami kehancuran dulu ya Beb. Koneksinya lagi berantakan energinya. Loverfu, lu ngerasa kan lagi berantakan energinya. Tuh. Dua-duanya lagi ingin bebas aja dari koneksinya. Lagi nggak mau terikat. Kan? Lagi nggak nyaman ya koneksi Twin Flames-nya.
Karena ya kesalahan dari kecerobohan masing-masing aja. Ya, memikirkan kesalahan masing-masing. Iya, ini udah dua-duanya udah memikirkan resiko dari kecerobohan masing-masing. Jadi kayak ya udahlah, kalau memang harus koneksinya jeda dulu ya jeda gitu loh. Tapi bukan berarti musuhan gitu loh. Tapi jeda, istirahat dulu. Waalaikumsalam. Tuh kan? Tuh. Jadi intinya bahagiakan diri sendiri aja dulu lah, udah ya, dengan keluarga. Ini ada mantan yang ingin balik loh di antara twin flamesnya nih, entah itu feminim ataupun maskulinnya ya. Ada orang lama pengen balik. Iya, makanya dia ini aja, diem aja udah, dengan sikap yang dingin. Nggak seperti awal-awal kayak gitu. Apa sih lanapannya? Nggak bisa ke lain hati selain Puji. Puji aja udah nolak. Terima apa? Maksa banget sih Aisyah sama Puji. Udah tahu lagi deketin nama Filmi. Ngapa lu? Udah nggak assalamualaikum. Orang Filmi lagi deket sama Aisyah, ngapa sih diganggu? Biarin aja, kenapa sih? Anak orang lagi deket juga. Puji mulu, Aisyah. Udah tahu kemarin udah ditolak. Ini aja kita lagi nunggu nih. Puji ngomong Perfu bubar. Biar nggak ada drama lagi kan. Ngapain sih? Selain Puji. Aisyah, selain Puji. Maksa banget sih tentang Aifu. Orang udah dijelasin. Udah, Aisyah sama Filmi lagi PDKT. Jangan diganggu. Mat sore. Nggak sopan, masuk-masuk ngomong. Aisyah Puji. Ya teman kerja. Udah tahu ditolak. Kita aja lagi nunggu. Puji untuk berani mengomongkan Perfu bubar. Wes bubar kita. Ya nggak Perfu. Ya nggak lo Perfu. Kita aja lagi nunggu. Puji untuk ngomong Perfu bubar. Kita bubar. Serius. Oh, Omi iya. Biar nggak ada drama terlalu panjang. Nanti orang pada bosan. Lama-lama ditinggal fans kan nggak enak. Waalaikumsalam. Rekan kerja. Aisyah hanya selain Fuji. Apa sih? Riwah banget lu. Orang lagi menikmati juga. Tapi gue belum beres-beres koper nih. Ntar aja kalau udah ada janur kuning, udah ada omongan Perfu bubar atau publish salah satunya, baru kita siap-siap. Ya kan? Siap-siap bubar maksudnya. Ya Allah. Kenapa belum ngomong ya Mi? Tapi katanya itu kalau udah gue publik, bukannya udah bilang, ya biasanya kan, biasanya orang kan kalau punya hubungan itu kalau udah memang serius gue publik guys. Ya karena aku lihat di sini ya dua-duanya memang lagi dihantam dulu. Dan orang lama nih banyak yang menghampiri feminim dan maskulin ya.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sayang. Ya, alhamdulillah baik. Aku bilang, kalau memang salah satunya dia go public, pasti salah satunya juga ngomong Perpu bubar. Serius deh, simple. Ini kan enggak. Yang satu juga masih bilang teman, sahabatan. Sama yang sekarang juga kan, sama si R ini bilangnya sahabatan. Jadinya ya masih abu-abu. Makasih Yuni, berkah selalu rezekinya. Biasalah kalau oleng mah. Tapi gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mikirin sih, nggak terlalu fiti. Sampai janur kuning ada aja, baru lepas. Kayak gitu. Karena kan tugas aku selarasin energi aja, yang sebalancing aja. Waalaikumsalam. Kayak Filsar kan itu balancing, dia 55. Itu enak dibacanya. Energinya cepat nangkep. Karena dua-duanya ya sama menjalani energinya gitu loh. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Mbak Pujo lagi kasmaran. Siapa lagi? Lagi kasmaran sama siapa? Masih R. Suruh go public aja kalau memang kasmaran. Simpel kok. Sekali ya suruh bubar Verpu. Kita bubar deh. Kasmaran sama si Aldina aja pegang-pegangan. Kasmaran gimana? No, tanya si Loverpun, no, gue mah nggak terlalu mantau si Puji sih. Iya, mangku sama siapa kek, gue taunya dari anak-anak aja tuh. Nih gandengan nama ini nih mi, ini, gitu doang sih. Dari anak-anak aja dikasih tahu foto-fotonya. Pokoknya nunggu salah satu janur kuning. Kalau bukan Vero lama Puji nikah ya kita bubar. Intinya gitu. Simpel. Orang belum janur kuning kok. Malah kita juga lagi nunggu Puji ngomong Perpu bubar, kita bubar. Tuh, nanti dua-duanya coba untuk belajar saling perbaikin diri ya. Tuh, ya. Guys, feminim dan maskulin. Nanti ini ya, dua-duanya saling sibukin diri sendiri. Jadi fokus pada kehidupan sendiri dulu nanti. Gak usah sedih. Gue mah orangnya gak sedihan sih. Capek galau-galau. Happy-happy aja. Toh juga hidup itu up and down. Terima kenyataan aja. Ngomong sedih mulu ntar kehidupan kita sedih. Gak usah. Happy. Gue mah happy. Puja sama siapapun. Perel dengan siapapun. Ya. Aisyah dengan Filmi juga gue seneng. Happy. Happy aja. Pada berapa lah, emangnya mereka musuhan? Kayaknya kamu ini deh, kayaknya berharap mereka jauhan deh ngomongnya kayak gitu. Kalau orang yang memang ngedukung Verpu tinggal doakan aja, insya Allah masih jodoh ya Mi, gitu aja. Gak usah berharap banyak mereka jadian lah, mereka masih kontakan kok, feeling gue juga, cuma memang gak intens. Aisyah Filmi teman collab. Emang kenapa kalau jodoh Nisa ngelarang gitu? Enggak kan? Filmi aja suka kok collab dengan dia. Siapa tahu ada cinta di hatinya mereka. Kenapa sih pada nggak suka Filmi sama Aisyah? Heran gue, biarin aja. Kenapa sih Filmi sama Aisyah lagi bahagia-bahagianya lu? Jangan ganggu-ganggu dah.
Aku lihat PT-nya Uti sama orang seberang tuh kok barbar ya. Aku tetap sokok. Ya udah doain aja yang terbaik, say. Doain aja yang terbaik. Selamat siang. Kenapa sih kalian tuh kayaknya ada yang nggak suka di filmnya Maisar? Karena agama. Suami gue juga dulu agamanya beda. Gue 2 kali masukin orang Islam loh. Kenapa harus pusing sih? Kalau jodoh mah ya udah, napa sih, terima aja. Filmnya Maisar. Kata siapa beda agama nggak bisa bersatu? Bisa lah. Kalau udah jalannya Allah, udah izinnya Allah, mau kayak apapun juga berbeda agama bisa jadi satu. Orang filmnya aja bahagia kok. Collab sama Isar, dari tatapan muka juga beda. Nah, selama masing-masing single, kenapa harus dipusingin sih? Aku juga sokong Mimi sama Aisar, suamiku orang Buddha tuh. Ya kan? Asih aja agamanya beda sama suami kan? Tuh. Tinggal berdoa biar ikut agama kita. Mana yang dimenangkan, doanya udah gitu aja. Nggak usah musing-musingin. Aisar sama film itu biarin aja, dia lagi nikmatin cinlok, tuh nggak, cinlok, cinta lokasi, udah biarin. Banyak kok artis yang cinlok nikah, udah, ngapain dipusing-pusingin. Ya kan, banyak artis kok yang cinlok, beda agama, akhirnya nikah, banyak. Itu mah cilok namanya, beda lagi. Waalaikumsalam. Ya, jadi koneksi Twin Flames-nya ini nanti mereka belajar bahagiakan diri sendiri ya. Jadi sebagian nih ada salah satunya feminim atau maskulin ini mencoba dengan orang lama koneksi, tapi akhirnya nggak bisa. Akhirnya milih diri sendiri. Ngerti nggak maksud aku? Ada orang lamanya pengen balik, mencoba gitu kan. Tapi udah nikmatin kesendirian aja. Ujungnya ya memikirkan diri sendiri. Nggak apa-apa, self love dulu sebelum dikembalikan lagi, disatukan lagi dengan unionnya, Twin Flames-nya. Ini ada orang lama nih. Tapi Twin Flames-nya udah happy sendiri. Happy sendiri udah. Karena di sini dua-duanya udah menerima kehancurannya. Ya pada ujungnya nanti berpikir ya gue harus buktikan gue bisa bahagiakan diri gue sendiri sebelum disatukan kembali itu, sebelum distabilkan lagi. Ada, kita lihat ya, maskulin sama DM. Ini maskulin sama DM nih kayaknya ada batasan ya dari orang tua nih, kayak ada jarak loh. Maskulin sama DM, maskulin sama karmik sama aja, maskulin sama DM. Maskulinnya lagi bingung ya. Insya Allah ya Lila, kita doakan yang terbaik aja, dan ya jaga koneksinya mereka dengan komen yang bagus-bagus lah. Ini kayak ada jarak ya
karmik sama DM. Beda prinsip. Waalaikumsalam. Beda prinsip ya. Ada jarak nih. Yang satu pakai logika, yang satu pakai empati. Karmik sama DM. Tuh udah kelihatan di situnya. Kayak berbeda aja udah. Kita lihat ya. Sikapnya feminim. Ya. Setelah melepaskan DM dengan karmik, energinya seperti apa untuk feminim ke depannya ya, ketika feminim melepaskan DM sama karmik. Masa bodoh, udah nggak mau mikirin lagi tentang skandal ataupun luka hati di masa lalu. Masa bodoh, udah mau ninggalin dunia percintaan tuh. Waalaikumsalam. Tuh. Ninggalin nih, udah menguatkan diri aja, ngambil resiko menyembuhkan diri sendiri. Tuh, masa bodoh feminimnya. Tuh. Ini feminim ketika melepaskan karmik dengan DM tuh kayak terpaksa, memaksa. Jadi kayak terpaksa gue lepasin deh. Padahal tadinya mau membuka lembaran baru, ada kesuksesan, tapi kok kayaknya mentok ya dengan trust issue. Ya akhirnya si feminimnya ini mencoba untuk meraih impiannya dia sendiri. Masa bodoh. Ya, masa bodoh di sini aku lihat. Jadi udah fokus menikmati kehidupannya dengan meraih impian cita-citanya si feminim nih, karena udah nggak mau stuck lagi hidupnya, terutama tentang hasrat ya, passionnya dia, jadi nggak mau keganggu. Waalaikumsalam. Kita lihat lagi ya perasaannya maskulin ketika tahu feminim melepaskan DM dengan karmik. Perasaannya gimana? Nggak mau drama-drama lagi, nggak. Udah dilihat di situ, udah nggak mau. Udah nggak mikirin ke situ, beb. Ibaratnya gini loh. Walaupun dia sekarang misalnya ya bawa apa ya, terus pantun segala macam, tapi udah nggak terlalu menggebu seperti awal kayak gitu loh, beb. Kalau orang sudah lelah kan pasti pelan-pelan itu akan meninggalkan kan, karena berat melepaskan tapi berat juga digenggam, jadi pelan-pelan dilepaskannya tuh pelan-pelan. Kita lihat perasaannya DM ketika tahu feminim mengikhlaskan DM dengan karmik. Ini kan dilepaskan kan, diberikan ke orang lain, hancur. Jadi kayak terbunuh dengan ya permainannya sendiri, terjebak, dan ya transfer tentang karma buruk, dan semuanya sia-sia walaupun ya mencoba bahagia nih dengan keluarga.
Kita lihat ya perasaannya DM ketika tahu feminim mengikhlaskan DM dengan karmik. Halo Maria Cinta, apa kabar sayang? Dari mana saja cintaku? Sore cantik. Mati rasa. Mati rasa. Kayaknya ada lagunya deh, Mati Rasa deh. Maria bantuin aku dong kejar target nih. Yang ini nih Mar. Aku palak Maria. Gak apa-apa ya sayangku, cintaku ya. Sehat-sehat terus ya Maria. Banyak rezekinya. Makasih Yuni, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Jadi ketika feminim mengikhlaskan maskulin, makasih, berkah selalu, rezekinya bertambah terus buat Maria Sinta. Bilang terima kasih sama Maria Sinta. Makasih Angie, berkah selalu rezekinya. Tuh ada sultan baru loh, Maria Sinta tuh. Ya, Maria Sinta tuh ada sultan baru tuh, sultannya Verfu lagi nih yang baru nih. Bilang apa sama sultan Verfu? Nah, baru no Maria Sinta. Ya, jadi maskulinnya merasa mati rasa, kayak mati kutu, udah bingung mau balik lagi gimana, mau mulai lagi kayak apa, bingung lah. Nih feminim kan sudah mengikhlaskan nih, ikhlas, yo silakan bermain gitu kan. Jadi nggak ada rasa, permainannya udah nggak nikmat, ngerti nggak guys? Nggak nikmat lagi udah. Sama si karmiknya udah nggak ada menggebu-gebu kayak gitu. Makasih Maria Sinta tuh. Banyak yang bilang makasih tuh Maria Sinta tuh. Makasih. 4 lagi dah tuh kucingnya Maria Sinta, bantuin mami sayang. Ya, jadi mati rasa say. 4 lagi tuh Maria Sinta. Kita lihat ya. Apakah DM masih kepo dengan feminim? Kita lihat ya. Diikutin follow tuh Maria Sinta say, di follow kakak Marianya, kakak NG-nya di follow. Apakah DM masih kepo? Apa lo Vevo? Oh, ikut-ikutan aja lu. Makasih Maria Sinta. Bantuin lagi tuh 4 lagi tuh kucingnya Maria Sinta. Kita lihat apakah DM kepo tentang feminim. Kita lihat ya. Waalaikumsalam. Mencoba untuk sibuk diri sendiri dulu ya DM-nya ya, karena lagi butuh materi. Jadi memang lagi ketutup ya, jadi biarin aja, dia lagi sibuk ya, DM-nya lagi sibuk karena butuh uang besar, ini biaya besar ya. Kalau kepo belum, enggak ya, karena dia lagi sibuk nih, masalah keuangan. Ya. Jadi DM-nya ini terperangkap dalam permainannya dia sendiri ya, triparty. Dan ini membuat DM itu stuck dalam masa lalu lagi. Makanya dia coba halangi perasaan tidak nyamannya. Ya, karena kan ada triparty ya pada akhirnya nih. Tuh terperangkap dalam karma buruk sendiri.
Jadi ada kebangkitan spiritual sebenarnya, cuman disabotase dulu ini. Disabotase dulu ini. Ya lebih fokusnya kepada materi, tidak dibarengin dengan spiritualnya. Aku bilang juga apa sih, dia terlalu materi banget, spiritualnya nggak dipakai banget gitu loh. Nggak ada buat MM-an di sini ya, miliaran ada gue duit, mau gue punya miliaran nih, MM-an gue punya, mau? Nggak ada private kayak gitu. Orang dibilangin viralnya lagi sibuk kerja, private, perpet. Kalau kemarin iya, dia sampai ngomong calon istri lah, segala macem. Sampai datang ketemu orang tuanya. Nggak ada. Kalau yang ngomong itu nggak ada. Amin, gue juga mau duit. Iyalah, gue punya miliaran nih. Aminin dulu ya guys, biar jadi kenyataan. Nggak ada private. Orang lagi sibuk kerja, dia lagi pengen jadi kedutaan besar. Cita-cita dia itu. Mi, kalau duit bisa private, gue private dah. Buset. Masa? Emang duit bisa di private? Kalau di private namanya itu dong, korupsi dong. Ya Allah. Ya kita lihat ya. DF masih feminim, masih kepo nggak sama DM? Bisa kali Mi? Apa bisa? Korupsi dong kalau private. Kan diem-diem. Kita lihat ya. Apakah feminim masih kepo ke maskulin? M dihujat katanya selundupan loh. Tinggal M-nya aja bilang. Suruh M-nya bilang, saya sama Feral nggak ada apa-apa, simple. Di celengan. Jangan kan itu, Feral aja dihujat sampai bertonton kok gara-gara rompi. Dia nggak ribet. Kita lihat ya apakah dia kepo dengan DM. Feral aja banyak dihujat sana sini, masalah rompi, masalah apalagi tuh yang motor. Cukup diem aja. DF, kamu sih yakin ya? Yakinnya gini, suatu hari nanti akan kembali lagi dengan DM-mu sih. Iya, sekarang aja kita punya haters betul. DF, kamu tuh masih yakin suatu hari nanti kamu akan disatukan lagi dengan DM ya? Kayak gitu. Tapi memang saat ini kamu lagi pengen move on dulu tuh. Ya, dari DM. Tuh. Pengen move on dulu. Ya, pengen move on dulu. Karena kamu yakin suatu hari nanti DM ini akan belajar dari drama kehancurannya karena adanya triparty. Entah itu diawali dengan bisnis dulu, akhirnya ada permainan, dan penyesalan, kecewa. Nggak percaya, siapa suruh lu percaya sama gue 100%? Nggak ada di sini. Datang aja nggak assalamualaikum. Kalau nggak percaya jangan masuk mbak. Lagi nggak ada yang nyuruh percaya di sini 100%. Gue bukan Tuhan. Dada aja. Lu kan siapa suruh percaya sama gue 100%? Dilarang. Udah gue blok.
Kenapa lu takut mereka balik gitu? Ya kalau udah jodoh mah jodoh. Tapi siapa suruh percaya sama gue 100%? Kagak ada. Gue mah cuma nyuruhnya ini sebagai jembatan, payung. Gitu doang. Ya. Intinya di sini DF itu masih berharap suatu hari nanti akan dipertemukan lagi. Tapi memang saat ini keduanya diberikan jalan yang berbeda. Ya. Kalau DF lebih ke spiritual dia. Jadi kayak lebih mengikhlaskan aja. Ya, kalau DM itu lebih ke materi. Oke. Ya jodoh nggak akan kemana. Kalaupun memang misalnya saat ini belum jodoh ya nggak apa-apa. Nah, kita nggak tahu kan kedepannya nanti gimana. Setelah mereka dengan pasangan ternyata ya tidak cocok dan dipertemukan lagi dalam keadaan statusnya maaf-maaf kata ya. Bukan gue nyumpahin ya, namanya kehidupan kan jodoh kita nggak pernah tahu gitu. Tiba-tiba dua-duanya statusnya janda duda, atau yang satu janda yang satu bujangan, atau yang satu perawan yang satu udah duda. Kita kan nggak pernah tahu. Tiba-tiba dipertemukan lagi. Ya contohnya gue aja, gue dipertemukan lagi kan sama pacar yang udah 12 tahun gak pernah ketemu. Kok bisa ketemu? Padahal beda negara loh. Ya itu yang dibilang jodoh. Itu. Padahal beda negara, 12 tahun udah gak pernah kontak. Tiba-tiba ketemu. Coba, jodoh bukan? Dan dia belum nikah sampai sekarang. Kayak gitu, jodoh mah kita gak pernah tahu. Yang penting kedua orang ini tidak memiliki pasangan masing-masing. Kayak gitu. Ya gue lagi jadi jodoh, emang jadi contohnya gue lagi, makanya gue dijadiin pembaca tarot ya. Kayaknya gue sebagai contoh deh, sebagai contoh pembenahan diri gitu kayaknya sih ya. Ya soalnya gue ngalamin, gue nya ngalamin say. Kalau nggak ngalamin mah masa bodoh lah, ngalamin dan itu lagi berjalan lagi. Ya Allah alam, kan aku udah bilang bisa jodoh tertunda. Pokoknya kita terima aja tentang jawaban yang Allah kasih di akhir cerita dengan prasangka baik, kayak gitu loh. Mau jodoh tertunda juga nggak masalah, asal saling mengerti dan karakternya udah lebih dewasa, lebih bagus, lebih bijak, nggak apa-apa sih. Ya kan? Daripada dipaksakan bersatu tapi yang satunya belum berubah, gimana? Kan jadinya karmic cycle, karmic partner. Dan karmanya itu bisa berbelit-belit jadinya. Kayak benang kusut. Kayak benang kusut jatuhnya, say. Sayang kan? Ya udah ya guys, nanti malam kita lanjut lagi, oke? Thank you